just but 1 subscribers. Thanks for the candy basket. Oh God, another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas. This is not a Christmas. Dan hari ini saya pengen cerita kegiatan saya. Jadi hari ini saya diajakin buat main di markas Shopee sama Bang Yusril, sama Kang Denny Cagur, sama Kiki, sama Adul, sama saya juga dong pastinya, sama siapa lagi tadi ya? Syahila, maka Syahila. Oh, tanda tangan, kira langsung nyatet jokes, gila sih. Udah nyatet jokes berarti. Udah ada skripnya. Ya ini. Enak nih hari ini ringan. Nah tadi udah berangkat dari pagi banget, dari sekitar jam berapa ya tadi ya? Nggak 5 sih, jam 7, setengah 7. Jam setengah 7 tuh pada nunggu di depan. Baru bangun saya jam setengah 8. Siap-siap jam 8, parah. Maafin ya Bobby, Rimbo, Tata nggak bisa minta maaf. Bisa minta maaf sama dia. Halo, selamat pagi guys. Hari ini kita ke Shopee sama Traveloka. Nah, ini nih kita nih udah pada ngumpul nih. Ada Rimbo, tuh ada Bang Riswo tuh, gendong anak tuh. Dah nggak kelihatan. Nah, pagi hari ini kita akan berangkat ke sono, ke Jakarta, ke Shopee Later. Shopee Later sama Traveloka. Acaranya mau apa? Acaranya live sih, denger. Ya udah, kita lanjut aja ya nanti. Live di TV apa? Di TV apa, Mbah? Di TV apa, Mbah? Live. Iya. Katanya di TV live-nya. Di TVRI. Oh, TVRI. Jangan lupa nonton ya. Oke. Siap. Lanjut. Dadah. Oh, mau jadi tentara. Jadi tentara. Akhirnya bangun, siap-siap bentar tuh udah buru-buru. Terus jalan dan jalan seperti biasa nih setiap pagi. Kalau misalnya pagi-pagi banget ya mau berangkat dari Selatan itu pasti macet. Kayak macet, ya kadang-kadang juga nggak macet sih. Tapi hari ini kebetulan ketemu macet. Dan kebetulan belum makan juga, pagi-pagi belum sempat makan. Kita udah buru-buru ya karena tadi saya bangunnya telat, sudah buru-buru. Mana di mobil kebelet berak ya kan, kebelet berak banget tuh. Udah bilang tuh ke Tata kan, Tak, kalau misalnya nanti ketemu pom bensin berhenti dulu Tak gitu. Nah, sebelum itu tapi emang mau ke pom bensin kan, tapi ngantri banget tuh, udah tuh akhirnya jalan. Mana bensin udah tinggal dikit banget ya kan, banyak banget ya halangan hari ini, badai. Terus juga kayak ada naga gitu tadi di jalan. Bisa edit ya? Bobby bisa edit naga ya? Bisa, Mas. Edit naga gitu bisa. Yang liar aja. Yang liar. Bobby ekspor katanya. Ada edit naga gitulah, banyak lah pokoknya. Ada komo lewat di jalan juga. Ultraman juga ada. Ultraman ya lagi ngelawan Godzilla.
Udah tuh, udah keluar tol, kita kayaknya nggak lewat jalan yang biasanya, harusnya kan lewat dalam kota tuh. Tapi kita kayak belok gitu, lewat mana tadi, kayak Jambi dulu apa ya, lewat Jambi dulu. Karena sambil jualan tiket komedian Cilik Tour sana. Belum begitu laku-laku banget lah, tapi lumayan lah. Kok gue tabok loh. Ini si Tata disuruh ngambil kabel, malah lama banget nih. Oh, abis itu kan tadi saya kebelet banget nih, masih kebelet, tapi udah agak mendingan nih. Tapi si Tata nggak berhenti, kita ketemu pom bensin, dia nggak berhenti nih. Lewat satu, itu pom bensin, oh sorry bang kelewatan. Ada lagi satu, itu pom bensin, oh sorry bang kelewatan gitu. Udah sampai akhirnya tuh kebelet banget tuh saya, kebelet banget sampai di kantor Shopee itu di Gama Tower. Udah di Gama Tower, langsung ke toilet dulu ya kan. Saya berak dulu, tapi buru-buru beraknya karena itu WC-nya satu dan kayaknya di depan tuh udah ngantri 4.000 orang apa tuh, 4.000 sampai 4.607. Saya juga nggak tahu deh, nggak ngitung pasti gitu. Pembohong bro. Jadi kayak lo ini. Lagi ya. Terus udah akhirnya kita ke dalam ke ruangannya gitu. Saya teleponin Bang Yusril karena saya pengen ngobrol-ngobrol dulu karena Bang Yusril, tapi dia belum datang. Beberapa menit kemudian dia datang, udah kita bisa bercanda-bercanda gitu kan, ngobrol-ngobrol tentang kehidupan. Salah, bukan saya. Dia. Bang Yusril. Itu kan. Salah. Ini Yusril. Sorry. Balik. Oke bang, boleh dong bang, coba. Baru. Aduh. Tahu balik. Ini belum mulai aja udah lucu ya. Jangan di-push dong. Jangan lupa pokoknya nonton saya di Markas jam 11.30 cuma di Shopee Live. Ini yang hipsnya nih. Oh, udah. Makasih ya. Wah, ada tukang ojek, udah kayak udah still gini, gitu. Wah, ini nih artis kita nih, komedian ini, terkenal ini, iya. Lucu banget yang kemarin lu udahin Riken, anjing nggak pernah. Terkenal banget emang. Aspi Coil. Dihitung lagi anjing. Mana sih malam? Enggak. Oh, udah enggak. Cepet banget. Ya, makanya 26 episode doang. Lumayan ada 26 episode. 25 ya, 25. Kali berapa? Langsung dikali. Bisa langsung dikali langsung. 150-an dapat. 150-an dapat, 150, amin. Halo. Kayak zaman Dendos. Sempit sama bos. Disuruh duduk di bawah sama bos. Gak sopan lu. Sejajar sama bos udah bisa. Serius. Oh, bulan ada pohon jarak loh. Iya. Izin mulia mau ke kamar mandi. Jalannya gimana? Ya ke sana. Ya kan izin dulu. Izin dulu, bro. Kalau rame orang banyak kok. Nih, Bang. Masa bos nggak pakai itu mic? Ah? Malah dia yang pakai mic. Oh iya. Astaga. Ya mulia. Silakan ya mulia. Buat tabung. Sedikit tahu gitu kalau kita orang. Iya mulia. Kata-kata hari ini Siapa yang mulai gitu?
Kabel di mana? Suruh bener. Gak mau. Malah bingung. Ambil kabel di bawah. Oh di bawah mobil. Nah, habis itu udah ngobrol-ngobrol, habis itu ke ruang make up, di make up dulu, di touch up, di situ ketemu sama Kiki, sama Bang Adul juga, sama Kak Sahila. Pertama kali juga ketemu Kak Sahila. Oh, tapi nanya-nanya juga sama Kak Sahila, kemarin dia kan nonton stand up fest tuh. Aku ngeliat tuh dia tuh baru kenalan di ruang make up itu, kenalan kan, ngobrol-ngobrol tentang stand up fest. Gimana pengalaman dia, udah tuh di make upin. Lama banget tuh, lama banget. Lah kan suruh ngambil kabel dulu gue bilang. Lah ini mah udah sekalian jalan pulang. Ini pakai kabelnya ini udah. Yuk, dah. Dah. Habis itu apa? Udah sana lu jemput sini aja. Jalan sana ambil. Bener kan? Bego kan saudara-saudara? Struktural. Bikin Indonesia nggak maju, orang-orang. Masih ada orang-orang kayak gini di Indonesia, nggak bakal maju bro Indonesia. Nih, udah sudah make up, habis itu disuruh briefing dulu ya kan, briefing dulu gimana. Nah sebenarnya tuh saya tuh setiap ada kayak sketsa-sketsa gitu udah lumayan agak nyiapin juga gitu, nulis-nulis dikit, walaupun nggak tahu nanti kepake atau enggak. Minta sama Rimbo juga kan buat bantu komedinya gitu. Nggak tahu ada yang kepake nggak dari Rimbo? Nggak ada kayaknya. Nah, Rene itu masih tetap nanti operasi plastik. Lagi sini. Oke, kita balik. Enggak boleh lawan ini. Ki, itu kapan Ki? Kalian ini jago nggak sombong kan? Bebas. Kenapa tiba-tiba? Gak tahu konteksnya. Nah, pelawak sombong. Kalau Kak Deddy kan nggak sombong, yang sombong siapa sih emang? Mau dan digolok kan para digolok ya. Kalau terus. Dia jago juggling golok. Bisa juga. Wah, Pas Sobi itu minta kasih juta. kalau tulisnya sebesar ini. Adalah tadi beberapa juga udah ditulis-tulis, jadi dibaca dulu skripnya gitu. Masalah kepake, masalah enggak ya itu urusan nanti. Yang penting kita udah nggak kosong-kosong banget lah. Bang, kalau kesini cuci muka bang. Maaf ya, itu dia rambutnya agak klimis. Dia habis diurut. Preman kamu? Aku adalah preman. Aku preman dari negeri seberang. Preman pakai kacamata orang tahu. Nggak kosong-kosong banget lah. Pokoknya patokan saya tuh kalau misalnya ada home band nih, udah bingung ngomong apa, bernyanyi. Ngomong apa, bernyanyi. Karena punya kelebihan bernyanyi, kenapa tidak bernyanyi? Dari sama Mepes. Aduh, hilang. Hipsi. Nah, atau yejan. Kalau misalnya main di tempat, kalau misalnya sketsa gitu, yang penting ya dengerin orang juga aja gitu.
jangan terlalu memaksakan diri kita mau ngeluarin jokes terus gitu. Kalau orang udah lucu, dengan diamnya kita, dengan responnya kita bikin orang jadi tambah lucu juga ya udah cukup gitu. Nggak perlu kita jadi pusat perhatian terus. Nah kalau misalnya pas kita lagi dipancing, nah baru itu dijalanin gitu. Kalau nggak nemu pun juga ya diaminin aja. Aduh nggak dapet nih gitu. Saya kan sering, aduh nggak dapet nih gitu. Enggak lah. Tadi juga. Pak Denny udah sering bang? Kayaknya kalau misalnya Pak Denny baru 2 kali apa ya kayaknya. Sama ini 2 kali deh. Sama Bang Denny Cagur. Ini juga baru. Pak Denny adalah pemancing yang sangat ulung sekali. Luar biasa, ini pengalaman yang menyenangkan. Saya itu cita-cita saya tuh pengen jadi kayak Pak Denny Cagur gitu tuh di lawak tuh, bisa jago mancing gitu tuh, jago mancing gitu. Ya semoga bisa lah. Karena kalau jago mancing kepake terus gitu. Jadi nggak perlu. Ya lucunya harus tetap Pak Denny Cagur juga lucu gitu. Lucunya jadi punchline juga bisa. Tapi gimana caranya membuat orang lucu itu juga salah satu hal yang peran yang penting banget di lawak. Kalau yang lucu soalnya banyak banget ya kan, siapa gitu yang bisa jadi kayak saya. Tapi yang buat jadi toaster tuh jarang ada gitu. Nah makanya kayak Pak Denny itu karirnya terus bagus gitu, terus dipakai tuh kayaknya ya selain dia lucu ya karena dia bisa ngarahin cerita, bisa mancing orang gitu, bisa support orang. Respect, sama bisa nyalek Pak Denny. Pak Denny Cagur ya. Tuh saya tuh pokoknya kalau misalnya lagi yang main di TV gitu tuh sering banget kayak nggak di backstage gitu, saya liatin gitu orang gimana nih mainnya gitu, gimana mainnya gitu. Habis itu biar tahu juga gitu mainan-mainannya gitu. Ternyata pas di tengah nggak tahu, bingung tetap. Beban nggak Mas tapi untuk selalu ada segmen kayak Pak Hifzi di ending gitu? Oh kalau beban sih lumayan cukup beban gitu. Habis itu kan biasanya juga udah dikasih skrip sama ininya kan, sama tim kreatifnya. Itu kadang-kadang tidak dipakai nih sama yang nanya-nanya gitu. Jadi tetap harus mikir di situ gitu. Dan untungnya tuh alhamdulillahnya kalau misalnya kayak main di Lapor Pak, di BTS, ya ini juga di markas ini itu suportif gitu. Kalaupun kita lagi bingung, tahu nih langsung dimasukin gitu. Kayak Kiki tadi bantuin gitu kan, kayak Pak Denny juga dipancing-pancing gitu. Nah itu yang penting tuh kalau main Papa Hifzi harus support gitu sih. Karena kalau dibiarin mentok jadinya ya mentok gitu. Tapi harus dimainin mentoknya itu gitu. Itu sih kayaknya. Ketemu Bang Adu lagi? Ya ketemu Bang Adu lagi setelah waktu itu di TVRI gitu kan. Habis itu ya udahlah main. Ya udah akhirnya kita belum makan tuh sampai siang, cuma baru makan roti-roti doang ya kan, lapar banget kan. Akhirnya sama Bang Yusril kita makan dulu gitu kan, cari makan dan abis ini baru kita pulang. Yuk pulang yuk. Mana si Tata udah ini lu? Oh ini. Oh iya. Tergantung bisa digembok atau tidak. Tergantung ayunya.